Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Jemaat HKBP Bandung yang dimuliakan, kita akan mengikuti ibadah Minggu hari ini 11 Juli 2021 sekalipun kita beribadah di rumah kita masing-masing. Bagi kita seluruh jemaat yang mengikuti ibadah pada hari ini, biarlah kita tetap bersukacita dalam perlindungannya, kuat di dalam iman dan pengharapan, tetap berdoa padanya, dan kita tetap berdiri teguh hanya di dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Saat teduh dimulai. Kita puji Tuhan lewat buku di nomor 29 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai, agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan lewat buku ND nomor 18 ayat 2.
Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, titah ke-9 dan artinya. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan lewat buku ND 461 ayat 1 dan 2. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Bukan dengan kekuatan
Kembali kita puji Tuhan lewat buku ND 210 ayat 1. Epistel pada minggu kita hari ini tertulis dalam kitab Markus pasal 6 ayat 1 hingga ayat 6. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikut dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, "Dari manakah diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan suatu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta yang memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan lewat buku ND nomor 720 ayat 1 dan 2. Manang di dia
marilah kita mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana seluruh teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, warta jemaat kita pada hari ini, Minggu 6 setelah Trinitatis, saya akan membacakannya. Yang pertama, surat himbauan dari Eporus HKBP. Surat himbauan Eporus HKBP perihal bantuan sosial di masa PPKM darurat dapat dibaca pada halaman 12 warta jemaat minggu ini, tanggal 11 Juli 2021. Yang kedua, telah menerima pemberkatan nikah pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 pukul 9 WIB di Gereja Metodis Indonesia GMI Yerusalem Sidowaluyo. Telah menerima pemberkatan nikah yaitu Desi Pujiana Boru Panjaitan, putri dari keluarga Rahmat Safei Panjaitan ST, Riana M Boru Manurung SPD, beralamat di Jalan Prelet 13 nomor 10 Sarijadi, daerah 4 Sarbumcit. Jemaat HKBP Bandung, Resort Bandung Riau, Marta Dinata, dengan Eko Setiawan, putra dari keluarga Rustamiji, Ibu Sumini, beralamat di Dusun 8 RT 4 RW 8 Sidowaluyo, Lampung Selatan, Jemaat Gereja Metodis Indonesia GMI Yerusalem di Sidowaluyo. Ketiga, kegiatan kategorial dan non-kategorial. Kegiatan kategorial dan non-kategorial di Gereja HKBP Bandung pada minggu ini tanggal 13 Juli sampai dengan 17 Juli 2021 dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting di rumah masing-masing. Link Zoom akan diberitahukan kemudian. Keempat, agenda pelajar CD tahun ajaran 2020-2021. Pertama, ujian lisan bersama orang tua dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 secara online melalui Zoom meeting di rumah masing-masing. Kedua, general repetisi pelajar CD dilakukan pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021. Tiga, menyaksikan iman lepas CD dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021. Dan apabila ada perubahan jadwal ini karena masa PPKM ini, gereja kita akan memberitahukan kemudian lewat Zoom maupun kepada lewat Zoom week masing-masing. Kelima, pendaftaran pelajar CD tahun ajaran 2021-2022. Pendaftaran CD tahun ajaran 2021-2022 telah dibuka mulai Minggu tanggal 4 sampai dengan Minggu tanggal 25 Juli 2021. Jemaat dapat mendaftarkan dengan mengisi formulir pendaftaran pelajar CD yang dapat diperoleh dari kantor gereja pada hari kerja, hari Selasa sampai dengan hari Sabtu pada jam kerja jam 9 sampai jam 17 WIB atau mendaftar via online yang dapat dilihat di warta jemaat. Tentang persembahan kita yang mengikuti ibadah minggu dan juga pertanyaan daerah maupun
persembahan bulanan boleh disetorkan lewat rekening maupun diserahkan di kantor gereja kita. Demikian warta gereja pada minggu ini. Tuhan memberkati. Kita puji Tuhan lewat buku ND nomor 787 ayat 1. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam bagi kita, Horas Amanginang, bagi jemaat seluruhnya yang sedang mengikuti ibadah melalui live streaming ini. Yang pertama, pada hari ini kita bersyukur bahwa HKBP secara keseluruhan bersukacita genap pada saat ini berusia 81 tahun HKBP mandiri. Jadi walaupun sada tahun ma HKBP naung majujung baringinna selama ulang tahun majujung baringin mahida sude ruas nang perhala doni huria HKBP. Jala 160 tahun mah HKBP. Tentu dengan 160 tahun dan 81 tahun HKBP mandiri, nats ini bagi kita saat ini sangat mendorong kita dan bahkan menjadi perenungan bagi kita, di mana firman Tuhan diambil dari Amos 7 ayat 10 sampai ayat 17. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Lalu Amasya, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amasya kepada Amos, "Lihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana, dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amasya, "Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba. Dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata,
jangan bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tak seorang pun senang bila didengar suatu berita buruk akan menimpa dirinya. Dan tidak banyak orang yang dengan berani untuk menyatakan suatu kebenaran atau menyatakan suatu kesalahan yang dilakukan oleh seseorang langsung kepada orangnya itu sendiri. Tetapi banyak orang memberitahukan kesalahan orang lain kepada orang lain juga, tidak kepada yang bersangkutan. Sehingga peringatan tidak sampai kepada orang yang melakukan kesalahan tersebut. Dalam nats ini, Amos dengan nyaring menyuarakan hal-hal buruk yang akan menimpa bangsa Israel karena dosa-dosa yang dilakukannya, di mana penindasan terhadap kaum kecil telah merajalela, perampasan terhadap hak-haknya telah menggurita, dan bahkan penyembahan terhadap berhala-berhala telah menjadi tradisi bagi mereka. Dosa-dosa inilah yang membuat bangsa Israel menjadi dihukum oleh Tuhan. Dalam nats ini, Amos mau memberitakan hal-hal yang buruk yang akan terjadi kepada bangsa Israel. Sesungguhnya ada suatu tantangan yang cukup berat yang dihadapinya, yaitu dari Amasya dan dari penduduk-penduduk Israel, bahkan Raja Yerobeam. Amasya adalah seorang nabi yang diangkat oleh negara. Dari segi kedudukan, Amos dan Amasya tidak dapat dibandingkan. Karena Amos adalah seorang peternak, seorang pemungut buah ara, sementara Amasya adalah seorang nabi yang resmi, yang diangkat oleh negara, yang kedudukannya hampir sama dengan raja. Amos dituduh oleh Amasya hanya untuk mencari makan. Amos sulit dipercaya karena dia seorang pengiring kambing domba, peternak. Namun dalam hal ini Amos tidak takut dengan hal tersebut. Walaupun Amos tahu bahwa akan banyak tantangan, bahwa akan banyak hambatan, tetapi dia tidak takut menyampaikan perintah Tuhan. Dia lebih taat kepada Tuhan daripada kepada dunia. Dia lebih takut kepada kuasa Tuhan daripada kuasa dunia pada saat itu. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, melalui nats ini ada beberapa hal yang mau kita renungkan. Yang pertama, nats ini mau menyuarakan kepada kita, sebagai orang percaya, kita dipanggil oleh Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya ke dunia ini. Jika dalam nats ini Amos seorang peternak dan pemungut buah ara hutan dapat dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan berita, untuk menyampaikan pesan Tuhan bagi Israel,
Tentu bagi kita saat ini diberikan tugas untuk menyampaikan pesan, untuk menyampaikan kabar baik bagi dunia ini. Kita harus lebih takut kepada perintah Tuhan daripada perintah dari dunia ini. Bahwa perintah Tuhan yang kita minta saat ini tentu menjadi keharusan bagi kita untuk menyampaikan kabar baik tersebut. Dan jangan pernah minder. Dan jangan pernah berkata, saya tidak sanggup. Jangan pernah katakan saya tidak mampu. Tetapi taatlah melakukan kehendak Tuhan. Artinya, siapapun dari latar belakang manapun bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baiknya. Sebagai orang yang telah ditebus, sebagai orang yang telah menerima kasih karunia-Nya, salah satu tanggung jawab kita sebagai orang percaya menyampaikan kabar baik kepada dunia ini. Menyampaikan kabar baik bukan hanya melalui mimbar atau melalui podium, tetapi menyampaikan kabar baik melalui berbagai-bagai talenta yang diberikan Tuhan bagi kita. Dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, jangan pernah lupa untuk menyampaikan kabar baik bagi dunia ini. Dimanapun kita berada, siapapun orang-orang yang ada di sekitar kita, perlihatkanlah kabar baik yang telah kita terima dan nyatakanlah bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Yang kedua, nats ini mau menyuarakan kepada kita bahwa pengakuan Amos tentang dirinya sekaligus memperlihatkan kerendahan hatinya tentu menjadi teladan bagi kita saat ini. Di mana dia mengatakan, oh saya tidak seorang nabi, tapi saya hanya seorang peternak, hanya seorang pemungut buah ara di hutan. Dia rendah hati. Di dalam kerendahan hatinya itu, disitulah ada keberanian baginya menyampaikan kebenaran akan perintah Tuhan. Artinya, ternyata salah satu kekuatan untuk menyampaikan firman Tuhan dengan benar adalah hidup di dalam kerendahan hati. Menjauhkan hidup dari kesombongan, keangkuhan. Jika kita hidup sombong, maka kebenaran itu akan tidak dapat kita sampaikan. Jika kita hidup angkuh, maka kabar baik dari Tuhan tidak akan sampai kepada dunia ini. Tetapi Amos mau memperlihatkan bagi kita saat ini dengan kerendahan hatinya, dengan keberadaannya, dengan kesederhanaannya, sehingga dia mampu menyampaikan kabar baik. Dia tidak diikat oleh sesuatu hal. Dia tidak diikat oleh materi. Dia tidak diikat oleh apapun. Makanya Nabi Amasya mengatakan, atuh tammahu tulakmu mahu lau unang isokko lahu tujudianinna isi mahu mengaluli mangan. Artinya dengan keberadaannya, dengan ketulusannya, dengan kesederhanaannya, dan tidak ada ikatan-ikatan yang lain menghimpit dia, mengikat dia, sehingga dia mampu menyampaikan kabar baik tersebut. Dia tidak dimotivasi apapun. Mau siapapun orangnya dia tidak takut, karena yang dia sampaikan adalah kabar firman dari Tuhan.
Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, nats ini mau menyuarakan kepada kita, mari kita, jika kita hidup sebagai anak-anak Tuhan dan mau menyampaikan kabar baik, kabar kebenaran akan Tuhan, dan jika kita mau menyampaikan bahwa Yesus adalah juru selamat, bahwa Roh Kudus adalah kekuatan kita, maka hiduplah di dalam kesederhanaan, kerendahan hati, dan ketulusan, sehingga kita mampu dan dikuatkan olehnya untuk menyampaikan kabar baik tersebut. Hidup di dalam kerendahan hati. Yang ketiga, nats ini mau menyuarakan kepada kita bahwa firman Tuhan itu adalah untuk menegur, mengajar, menyatakan kesalahan kita, menyatakan kekurangan kita. Dan itulah yang mau disampaikan oleh Nabi Amos. Firman yang mau disampaikan itu untuk menegur, mengingatkan bangsa Israel dan Raja Yerobeam. Hendaknya juga kita memahami demikian di dalam kehidupan kita saat ini. Bagaimana firman Tuhan itu benar-benar kita imani sebagai pengajar, sebagai teguran, sebagai sesuatu yang mengingatkan kita akan kesalahan kita. Bapak Ibu saudara-saudari, ternyata dalam realitas saat ini, ya kita ambil saja konteks khotbah, banyak orang yang merindukan isi khotbah, isi firman Tuhan hanya yang membuat enak telinga. Isi khotbah yang hanya membuat orang terhibur secara fisik. Jago padi taibah, kalau namek kelibay bayanin na. Dan banyak orang yang mengkritik ketika firman itu menusuk hatinya. Banyak orang yang tersinggung ketika firman Tuhan yang disampaikan menegur hatinya. Lu patar sohib ada paditong ya paditong ngabuah warwah. Padahal nats ini mau menyuarakan kepada kita bagaimana kekuatan firman itu mau memberikan pengajaran, mau menegur kita, mau menyatakan kesalahan kita, sehingga hidup kita tetap hidup kudus, hidup kita tetap di bawah kuasa dan kendali Tuhan. Firman Tuhan bagaikan pedang yang bermata dua. Dan firman Tuhan tidak pilih kasih. Oleh sebab itu jangan pernah alergi dengan firman Tuhan yang sangat-sangat keras. Mungkin itu menegur kita, mungkin itu mengingatkan kita, mungkin itu untuk memberikan semangat bagi kita. Ketika Amasya dan Yerobeam tidak memahami firman Tuhan itu sebagai teguran baginya, maka yang terjadi dalam hidupnya, mereka dibuang oleh Allah. Bangsanya menjadi tertindas. Demikian juga dalam realita kehidupan kita saat ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Ketika firman Tuhan itu kita anggap nomor 2 saat ini, maka kesia-siaan hidup akan menjadi milik kita. Apalagi di tengah-tengah pandemi saat ini. Kita tidak tahu bahwa pandemi ini semakin lama semakin meningkat. Kita sudah 1 tahun 7 bulan kalau tidak salah ini. 1 tahun 7 bulan kita telah dilanda wabah ini. Saya yakin jika tidak dengan kekuatan dari doa dan firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita, maka kita akan putus asa.
Dan itu sebabnya saat ini kita mau merespon nats ini agar firman Tuhan yang mengingatkan kita setiap saat menjadi perenungan bagi kita. Firman Tuhan yang selalu kita dengar agar menjadi suatu teguran bagi kita. Firman Tuhan yang kita dengar agar menjadi semangat bagi kita. Agar kita tetap bergantung hanya kepada Tuhan. Percayalah, sesulit apapun hidup yang kita hadapi saat ini, ketika kita menggantungkan hidup hanya kepada Tuhan, maka kita akan selamat. Maka kita akan dikuatkan. Dan kita dimampukan melewati ini. Sehingga kita beroleh sukacita yang tidak hanya di dunia ini, tetapi kita beroleh sukacita di kehidupan kekal. Dan bagi saudara-saudari yang sedang berduka pada saat ini karena korban COVID-19 ini, mungkin banyak saudara-saudara kita yang telah meninggalkan kita. Jangan putus asa. Jangan kecewa kepada Tuhan. Tuhan punya rencana bagi kita dan kita percaya bahwa kematiannya adalah kematian yang memperjuangkan imannya. Sotung tubuh tu rohatam malo mate COVID dan tubuh nugi jangninna gabi medile hita ke keluarga. Anggo harajau benuagi jangi ngajabar niakana porseai. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, demikian juga kepada saudara-saudariku yang sedang terpapar saat ini, yang sedang dilanda COVID saat ini. Jangan putus asa. Tetap berserah kepada Tuhan. Ngata bereng, da ngadong hagogon di portibion na boy padua kita siani. Dan nats ini mengingatkan kita hanya dengan kekuatan Tuhan kita akan mampu bangkit. Kita akan dapat melewati pandemi ini. Hanya dengan kuasa Tuhan kita akan sanggup melewatinya. Percayalah, Tuhan pasti bersama dengan kita. Percayalah, di bereng Tuhanido parsorion ningoluta. Alani, tabolokom mahadiriota. Alai marsigatung maiba hita tu ibana. Ai ibana do hagogo otta. Tetaplah hidup di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Yang tiga hal inilah menjadi perenungan bagi kita. Kita telah dipilih oleh Tuhan. Kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Tentu menjadi tanggung jawab bagi kita untuk menyampaikan kabar baik. Untuk menyampaikan kabar keselamatan yang dari Kristus. Dan yang kedua, siapapun kita, apapun latar belakang kita, kita dapat dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya untuk menyampaikan kabar baik tersebut. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita renungkan setiap saat firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita. Mulutung Petrus heranai di sea hati-hati tai unang itu medeli kita. Mulutung agak keras hatan di debata tahetung mai gabi sulu-sulu di hita. Asa mangulu hita. Asa dapotal lasni roha hita ditikina. Firman Tuhan sebagai kekuatan. Di tengah-tengah pandemi ini, mari berserah, bergantung hanya kepada Tuhan. Mari kita buang keakuan kita. Mari kita buang keegoan kita. Tetapi berserah kepada Tuhan. Hanya di dalam Tuhan kita akan dapat selamat. Terberkatilah Bapak Ibu Saudara-saudari yang sedang beribadah di rumah. Tuhan menyertaimu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, firman-Mu kabar baik yang Tuhan sampaikan kepada kami. Yang mengingatkan kami akan firman-Mu. Di dalam kehidupan kami, kadang kami sulit menyatakan kebenaran-Mu. Karena kami dipengaruhi oleh keinginan-keinginan daging kami. Tetapi dengan firman-Mu saat ini, sehingga kami mampu dan Tuhan kuatkan untuk menyampaikan kebenaran, yaitu kabar baik-Mu
yaitu keselamatan yang Tuhan berikan kepada dunia ini, agar dunia ini tahu bahwa Engkaulah juru selamat dunia, bahwa anak-Mu Yesus Kristus itulah perantara agar kami sampai kepada kehidupan yang kekal. Walaupun masih banyak orang yang menentangnya, walaupun masih banyak orang yang tidak mau mendengarnya, tetapi kami yakin dan percaya kuasa-Mu akan memampukan dunia ini sebagai alat-Mu, agar dunia ini juga turut serta ambil bagian dalam tugas pelayanan kami, pribadi lepas pribadi. Bapa di dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami mau berdoa buat jemaat-Mu, mulai dari anak-anak, dewasa dan orang tua. Berkati hidup mereka. Apapun yang mereka rindukan, kiranya Tuhan kabulkan. Kami juga mau berdoa buat jemaat-Mu yang sedang berduka saat ini, yang sedang bersedih. Kiranya penghiburan-Mu yang menguatkan mereka. Dan kami juga mau berdoa buat jemaat-Mu yang sedang sakit saat ini, yang terbaring di rumah sakit. Kami serahkan mereka ke tangan pengasihan-Mu. Mungkin ada sakit penyakitnya yang tidak dari COVID, dan yang sakit COVID juga Tuhan kuatkan hati mereka. Karena kami tahu hanya Kau medis, dokter, tabib yang luar biasa. Jikapun mereka berobat kepada medis atau dokter atau apapun itu, kami yakin dan percaya itulah merekalah perantaraan dari kuasa-Mu, dan pakailah mereka dan perlihatkanlah kuasa-Mu melalui para medis dan obat yang dimakan oleh jemaat-Mu sehingga mereka sembuh. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mau berdoa buat situasi saat ini yang sedang melanda dunia ini. Kuatkan, mampukan para pemerintah dunia ini, terkhusus pemerintah kami, Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya. Berkati mereka ya Tuhan. Mampukan mereka untuk memberikan segala kebijakan-kebijakan sehingga kami dapat bersama-sama untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Demikian juga para pemimpin-pemimpin gereja, terkhusus pemimpin gereja kami HKBP. Berkati ya Tuhan, kuatkan, mampukan di tengah-tengah banyaknya yang akan diurus, banyaknya jemaat-Mu HKBP yang terpapar COVID-19. Kiranya para pemimpin-pemimpin gereja kami, pemimpin-pemimpin gereja-Mu secara khusus HKBP dapat memberikan berbagai kebijakan, sehingga dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan kami dapat memutus mata rantai COVID-19 ini. Berikan kesehatan, keteguhan, dan kesabaran di dalam pelayanannya. Demikian juga kami ya Tuhan yang melayani di berbagai-bagai gereja. Mampukan kami seluruh pelayan-Mu dimanapun berada, agar kami mampu melayani jemaat-Mu di tengah-tengah pandemi saat ini. Dan kami yakin dan percaya hanya dengan kekuatan Roh-Mu kami mampu melakukannya. Kami sampaikan juga ya Tuhan berbagai-bagai program gereja-Mu yang telah tidak dapat kami laksanakan karena pandemi ini, tetapi kami yakin dan percaya dengan kemajuan teknologi yang Tuhan ciptakan sehingga kami dapat melakukannya dengan baik. Bapa di dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami mau berdoa buat jemaat-Mu yang merindukan keturunan. Kami serahkan mereka ke tangan pengasihan-Mu, kiranya kuat kuasa-Mu menjawab kerinduan mereka yaitu keturunan. Dan kami juga mau berdoa buat anak-anak Tuhan yang merindukan pasangan hidup. Melalui Roh Kudus-Mu kiranya anak-anak Tuhan membuka hatinya untuk mencari dan menerima pasangan hidupnya yang sepadan dengan dia. Karena kami tahu pasangan hidup hanya ada di tangan pengasihan-Mu. Kami juga mau berdoa buat jemaat-Mu yang berulang tahun 1 minggu ini, terkhusus hari ini. Tuhan telah menambahkan umur kepada jemaat-Mu. Tentu berkat-berkat yang lain akan Tuhan tambahkan.
Dan kami juga mau berdoa buat seluruh orang-orang yang berjuang saat ini sebagai garda terdepan untuk memutus mata rantai COVID-19. Banyak dari anggota jemaatmu yang bertugas sebagai garda terdepan untuk memutus mata rantai COVID ini. Berkati mereka ya Tuhan, kuatkan mereka, karena kami tahu hanya dengan kekuatan dari Engkau mereka dapat terhindar, mereka dapat melewati persoalan, tantangan yang mereka hadapi saat ini, yaitu COVID-19. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami memohon kepadamu di tengah-tengah pandemi ini, hadirlah Kau di tengah-tengah jemaatmu, agar seluruh jemaatmu dan perhaladumu dapat bergandengan tangan, saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lainnya, sehingga hidup kami hidup berdampingan, bergandengan tangan, dan kemuliaan-Mu yang terlihat di dalam seluruh kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati kami. Bapa di dalam kerajaan surga, banyak sungguh yang kami rindukan dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Yang sakit tadi yang tidak dapat kami sebut satu persatu, kami serahkan mereka ke tangan pengasihan-Mu. Dan banyak sungguh yang dirindukan oleh jemaat-Mu, kami serahkan juga ke tangan pengasihan-Mu. Ampunkan kami dari segala dosa kami, agar kami semakin layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Melalui Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Bagi jemaat yang beribadah di rumah dapat mengirim persembahannya ke rekening Huria masing-masing. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.